Semangat pagi, kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat Seruput, kali ini Ngopi Seru kedatangan bintang tamu spesial. Seorang anak muda keren banget yang membantu banyak pengusaha di Indonesia untuk scale up. Mau tahu siapa dia? Saya ingetin kembali. Lihat yang di bawah sini. Tak pernah bosan saya bilangin, subscribe YouTube channel Rio Christian yang ada di bawah sini. Ditunggu like dan komennya untuk setiap episode yang udah tayang. Kemudian kalau episode yang sahabat seruput tonton ternyata bermanfaat untuk sahabat seruput dan dinilai bagus untuk banyak orang belajar, please share linknya sehingga banyak orang, anak muda Indonesia mendapat pencerahan untuk melangkah ke depan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Gak perlu panjang lebar, tamu kita hari ini adalah Adi Sudewo. Yeay! Sahabat seruput, tamu saya hari ini Adi Sudewo ini adalah Senior Investment Manager dari Aviskar Capital. Nah, Aviskar Capital itu apa? Itu sebuah perusahaan venture capital berasal dari India ya dia? Betul. Koreksi saya kalau salah. Dari India yang udah banyak banget nanamin modalnya di Indonesia, membantu para pengusaha Indonesia untuk scale up bisnisnya. Thank you Lodi, mau datang di acara Ngopi Seru. Terima kasih banyak sudah diundang ke acara yang luar biasa ini, Bro Rio. Wah, thank you. Jadi gini Di, kita ngundang Adi, Bro Adi kesini ini karena sebenarnya ini ada sangkut pautnya sama acara CMI 2 minggu lalu. 2 minggu lalu itu kita bahas cara mudah untuk dapat modal. Jadi waktu itu saya share bahwa itu pengalaman hidup saya juga, bahwa modal itu untuk mendapatkannya bukan sesuatu yang sulit kok, asal kamu tahu caranya. Betul. Oke, asal kamu tahu caranya. Nah, salah satu insight yang saya bagi adalah kamu bisa dapat modal dari angel investor atau venture capital. Betul. Tetapi kan itu makhluk apa ya kan? Nggak semua orang tahu, nggak semua anak muda sahabat seruput. Kita sebutnya sahabat seruput, Bro. Oke. Untuk para penonton netizennya Ngopi Seru. Nggak semua orang itu ngerti bagaimana caranya. Tahapannya seperti apa, isi jeroan di dalamnya kalau kamu ternyata akhirnya masuk menjadi bagian venture capital yang memberi pendanaan, apa kemewahan yang hilang dari perusahaanmu, ya kan? Atau kena jebakan Batman atau apa? Nah, ntar kita mau bahas itu lebih jauh. Thank you banget, tapi di Ngopi Seru itu ada ritualnya, Bro. Apa itu? Namanya Ngopi Seru itu ada ritualnya tos ngopi. Oh, oke. Nah, Oke. ini wajib nih, karena sponsornya nih. Thank you, Bro. Oke, thank you. Sahabat seruput, ngopi dulu ya. Enak gak kopinya? BPR Kas Indonesia. Banget. Enak kan? Nah, udah anget ya? Pas banget. Nah. Oke, kita nggak perlu panjang lebar. Gua mau to the point aja. Bro, apa sih bedanya venture capital sama angel investor? Oke. Jadi mungkin sebelumnya dulu, jadi kan untuk angel investor, venture capital itu mereka adalah investor yang menanamkan uangnya dalam bentuk equity ya, jadi penyertaan modal. Jadi beda dengan bank yang menaruh dananya itu dalam bentuk pinjaman. Jadi persamaan angel investor dan venture capital adalah mereka sama-sama melakukan penyertaan modal, biasanya sama-sama tidak meminta jaminan atau kolateral. Ya kalau bank kan minta kolateral, Bro. Pasti minta kolateral. Terus? Sedangkan perusahaan startup kan banyak yang belum punya kolateral. Ya. Nah ini mereka nggak minta kolateral, kemudian penyertaan modal dan investor itu akan menerima saham dalam bentuk lembar saham. Jadi sama-sama memiliki perusahaan. Oh, artinya venture capital maupun angel investor pada saat dia masuk ke sebuah startup dalam bentuk penyertaan modal, kompensasinya mereka mendapatkan share saham. Ya. Okay. Sesuai dengan kesepakatan ya. Taruh uang sekian, dapat share-nya berapa persen dari perusahaan. Nanti setelah perusahaannya berkembang, share-nya itu yang harapannya adalah nilainya berkembang. Valuasinya naik. Karena perusahaannya tambah besar, tambah berhasil. Kemudian setelah beberapa saat, beberapa bulan, beberapa tahun, biasanya sih berapa tahun ya, kalau bulan sih kayaknya belum cukup waktunya, itu dijual lagi sahamnya, bisa kembali ke pengusahanya, atau bisa ke pihak ketiga, atau bisa IPO go public. Artinya exit? Artinya exit. Oke. Kalau bank kan udah jelas nih, pinjaman berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau angel investor atau venture capital, lebih fleksibel. Ada jangka waktunya juga, tapi nggak tentu, tergantung kapan waktu yang tepat untuk exit. Oke. Nah,
Itu persamaan ya. Persamaan ya. Perbedaannya apa bro? Ya kan penting nih. Nah, kalau angel investor itu biasanya itu investornya itu adalah individu atau keluarga gitu yang sudah berhasil gitu menjalankan bisnisnya mereka sendiri dan sekarang sudah ada dana yang bisa dipakai dan mereka punya insight. Oh ini marketnya saya tahu seperti ini. Misalnya industri apa makanan gitu, mereka sukses di industri makanan, mereka lihat peluang industri makanan seperti apa, mereka lihat startup apa di industri makanan yang bagus, mereka invest di sana, mereka berani invest karena mereka tahu ini potensinya besar, gede, dan mereka tahu cara mengelola atau menjadi mentor untuk perusahaan-perusahaan ini seperti apa, karena mereka sendiri datang dari industri yang sama, biasanya seperti itu, jadi industrinya biasanya industri yang sama, dananya dana individu, jadi secara jumlah itu biasanya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Ya. Kalau angel investor. Ya karena kan ya individu atau family kan ya banyak juga yang tajir banget gitu pasti banyak ya. Cuman tapi tetap memiliki keterbatasan. Tetap ada keterbatasan dan tetap harus disebar juga kan. Mereka nggak mau juga semua dananya taruh di satu atau dua perusahaan ya. Harus di banyak perusahaan. Nah, kalau venture capital? Kalau venture capital itu institusi. Jadi bisa lembaga-lembaga internasional, bisa pension fund, bisa beberapa angel yang bersatu gitu ya. Sepakat, oke, kita bikin venture capital, ada fund manajernya. Kalau saya misalnya di Afiskar Capital, fund manajernya adalah Afiskar Capital ya. Agak susah pronounce-nya nih bahasa India. Bahasa India, Afiskar Capital. Oke. Nah, kemudian ada ininya mekanismenya, ada prosesnya, mau berapa perusahaan yang diinvest, sektornya apa aja. Kalau due diligence itu prosesnya apa aja, ada laporannya segala macam. Jadi tapi dananya lebih besar. Oh, artinya proses kalau sebuah startup mau mendapatkan permodalan kan tadi ada dua alternatif. Kalau perbankan nggak usah dipikirin karena posisinya harus ada jaminan. Ya. Oke. Nah kalau di perusahaan venture capital dan angel investor berarti prosesinya lebih sederhana itu di angel investor. Lebih dari dua ini lebih sederhana di angel investor. Tetapi nominal penyertaan modalnya biasanya lebih kecil. Biasanya lebih kecil. Venture capital. Iya. Jadi kebanyakan angel investor itu datang di fase startup itu masih kecil karena kalau sudah terlalu besar ya dananya jadi nggak signifikan gitu, nggak berarti banyak buat perusahaan. Sedangkan venture capital bisa datang di ronde berikutnya. Jadi berarti contohnya, kalau kayak gitu bisa dong seorang Rio Christian bisa jadi angel investor misalkan? Bisa banget. Nah, siapapun bisa sebenarnya. Siapapun bisa, oke. Nah, sahabat seruput, ya kan dapat satu pencerahan nih di awal. Kalau kalian tuh perusahaannya masih startup awal, baru memulai, ya kan, tapi memiliki sebuah potensi besar, nyarinya jangan venture capital, cari dulu aja angel investor. Dan saya percaya banget di Bali banyak angel investornya, tinggal kalian bisa nemu apa enggak. Gitu ya bro ya? Betul. Kalau di Jakarta ada beberapa network, jadi angel investor tuh suka ngumpul sama-sama. Mengevaluasi startup, kemudian dilihat startupnya ini potensi yang mana, sama-sama invest di sini, sama-sama invest di situ. Berarti saling tapi nggak dalam bentuk institusi ya, tetap individu-individu masing-masing. Itu ada beberapa network lah di Jakarta. Di Bali setahu saya ada satu tapi baru mulai. Kalau di Jakarta banyak banget? Nggak banyak banget sih, nggak ya, mungkin 3 atau 4 gitu. 3 atau 4. Ya. Nah, posisinya sering kali kan image atau persepsi anak-anak milenial startup itu mikirnya gini, bahwa angel investor atau venture capital cuman mau ngebiayain para usaha startup yang berbasis digital, teknologi informasi, .com. Apa memang seperti itu? Apa sebenarnya ada setiap itu mereka punya segmen tertentu? Apa memang harus ya itu tadi bersinggungan dengan 3 hal tersebut? Itu memang persepsi yang umum ya, sering orang mikirnya seperti itu dan ada benarnya. Jadi seperti yang tadi kita obrolin kan, angel investor atau venture capital tuh investnya equity, kemudian carinya exit kan. Nah, risikonya invest di perusahaan tanpa jaminan itu kan besar. Benar. Ya risikonya besar karena perusahaannya baru berdiri, kemudian
tidak ada pembayaran cicilan dan sebagainya. Nggak ada cicilan. Terima duit gratis, maksudnya nggak gratis sih tukar saham tapi nggak ada cicilan. Nggak gratis, nanti ada. Oke. Nanti saya share apa saja yang jadi konsekuensinya ya. Kemudian akibatnya adalah angel investor maupun venture capital itu sama-sama mencari perusahaan yang potensi tumbuhnya itu tinggi, scale up-nya, scalability kita bilang. Oke, scalability-nya yang tinggi. Jadi perusahaan yang kecil itu bisa jadi besar dalam waktu singkat gitu. Jadi misalnya kalau di Indonesia tuh yang unicorn yang sekarang itu kan semuanya itu didanai oleh angel investor ataupun venture capital di awal. Nah, itu yang diharapkan tumbuhnya cepat. Jadi angel investor dan venture capital itu nggak merasa oke, ini saya invest di 10 perusahaan semuanya sukses, nggak. Ya pasti ada yang akan gagal, ada yang failed, ada yang berhasil, ada yang biasa aja, ada yang berhasil banget gitu. Nah, perusahaan yang berbasis digital itu biasanya tumbuhnya lebih cepat kalau berhasil ya. Kalau berhasil itu tumbuhnya lebih cepat karena pertama nggak usah invest di real asset ya. Jadi membuat asetnya itu cukup menggelembungkannya lebih cepat. Cukup dengan kapital yang lebih sedikit dan tidak terlalu repot maintain-nya kan. Dibandingkan dengan kalau harus bikin gudang lah, apalagi kalau di startupnya di sektor makanan, pertanian segala macam kan harus nunggu lama. Benar. Kemudian yang kedua, digital itu berarti user acquisition-nya juga cepat. Iya. User acquisition cepat karena ya udah Instagram orang daftar selesai gitu, nggak bayar lagi kan. Benar. Nah, yang bayar pun mungkin bayarnya juga nggak besar atau nggak susah untuk bayar. Kemudian yang ketiga itu ada namanya, itu nggak semua perusahaan digital punya karakteristik ini ya. Ada yang namanya network effect. Network effect, menarik nih. Apa itu? Network effect itu artinya kalau misalnya semakin banyak yang pakai, itu menarik orang lain untuk pakai juga. Misalnya kalau bro punya Facebook kan? Yes, punya Facebook account. Di awal-awal kalau yang pakai Facebook sedikit, nggak menarik kan? Nggak. Buat apa gitu capek-capek bikin konten segala macam, atau di YouTube kalau nggak ada yang nonton juga gitu. Bener. Atau nggak ada yang sharing, nggak mau komunikasi sama teman susah. Tapi dengan semakin banyak bertambahnya jumlah pengguna, itu makin menarik lagi jumlah pengguna yang lain. Jadi bisa dibilang cost untuk acquire, untuk mendapatkan user baru itu murah. Itu karakteristik perusahaan digital pada umumnya. Nah, itu yang menyebabkan angel investor, venture capital tertarik. Nah, tetapi dapat satu insight menarik. Tetapi pertanyaannya gini kalau kita nih perusahaannya masih berbasis offline transaction, biar bisa scalability-nya naik atau ketemu dengan investor-investor yang berkaitan dengan venture capital atau angel investor, tetap harus dikasih sentuhan teknologi dan digital. Intinya itu kan digital itu salah satu alat untuk mendisrupsi offline bisnis yang tadinya biasanya kan nggak terlalu banyak inovasi ya. Salah satu inovasi yang paling cepat dan paling mudah kan digital. Dan banyak juga sekarang perusahaan-perusahaan offline, startup offline yang menambahkan inovasi digital itu. Ada di sektor istilahnya itu O2O. O2O. Online to offline. Online to offline. Iya. Jadi ada beberapa aspek, misalnya user acquisition-nya online, atau pembeliannya online, tapi ada toko offline-nya juga. Berarti kayak gini, sekitar 6 bulan lalu gue sempat heboh nih, teman gue ngirimin link gila. Lu capek ngurusin bank, mendingan lu bikin es kopi, janji jiwa tuh. Janji jiwa gila banget, tiba-tiba dapat fund pendanaan, itu serem banget. Angkanya gede banget, gue kayaknya di bank ngurusin segitu lama nggak dapat angka segini. Itu yang disebut O2O. Salah satunya itu ya. Jadi kan mereka punya outlet kan. Ya namanya kopi kan nggak mungkin pure digital kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada unsur offline-nya. Tapi pasti punya website yang dikelola dengan baik, itu nggak asal-asalan. Kemudian saya nggak tahu kalau untuk janji jiwa, tapi bisa order, bisa customize, bisa segala macam yang bisa dilakukan online, itu dilakukan di online, sisanya itu dilakukan offline. Nah, berarti untuk sahabat seruput generasi milenial yang punya usaha hari ini offline, ya kan, nggak usah pesimis dulu dong. Lu tinggal cari jalannya untuk bisa menuju digital. Betul. Dengan tambahan digital, ya kan, maka punya prospek untuk scale up. Betul. Bahkan beberapa perusahaan yang besar di online ya, itu malah buka outlet offline karena memang ternyata ada riset atau ada insight gitu ya, bahwa kombinasi online dan offline itu justru paling efektif. Kalau pure online pun
ada ininya juga, ada jenuhnya juga. Ada jenuhnya juga. Jadi orang kan kita hidupnya di dunia offline ya. Iya. Semuanya online, dan lama-lama kita jenuh juga gitu. Bener. Jadi ada sentuhan online, perusahaan online itu ngasih sentuhan offline, perusahaan offline ngasih sentuhan online gitu sih. Nah, bro, sekarang kita lihat dari sudut pandangnya venture capital melihatnya, ya kan? Ada dua pilihan tadi. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kalau bro kan kebetulan dari Fiskar Capital, lu kalau ngelihat mau membiayai para startup, sudut pandang kamu tuh apa sih? Gitu loh. Oke. Atau pada umumnya venture capital atau angel investor tuh sudut pandang dia tuh apa? Sehingga dia lucu nih gue mau, selain tadi ikut-ikutan, lu apa nih kalau lagi nahar maju ikut semua ke sana gitu. Ya kalau angel investor atau venture capital ya. Jadi kita tiap investor tuh pasti beda-beda. Terutama angel investor karena kan namanya individu, punya selera sendiri. Benar. Gitu kan. Nah, jadi sektornya stage-nya itu masih di awal banget gitu. Nah, saya mungkin lebih ke sudut pandangnya venture capital ya. Jadi kalau venture capital itu tiap venture capital pun punya investment thesis sendiri-sendiri dan lihat stage-nya juga, apakah perusahaan startupnya baru banget atau sudah ada track record. Kalau sudah ada track record, tentunya kita bisa lihat 2-3 tahun terakhir itu perkembangannya seperti apa. Kita pengen lihat tiap tahun ada growth yang cepet. Tapi kalau yang baru banget, nah ini yang kita biasanya ngeliatnya ke timnya itu background seperti apa, co-foundernya, CEO-nya, yang seperti itu. Kita kalau hampir baru nggak awal pernah ngelihat single founder itu dan ini konsensus di kalangan VC ya, single founder itu agak risky karena kalau misalnya dia cabut bahaya perusahaannya itu gimana gitu. Atau kalau dia stres, ini kan lumayan pressure-nya lumayan tinggi ya, karena harus grow terus setiap bulan, setiap tahun harus mikirin perusahaan terus. Itu seperti apa situasinya dia. Jadi lebih baik kalau ada 2 atau 3 gitu yang saling komplement. Yang satu misalnya skillnya di sales, yang satunya skillnya technical. Jadi suka ada istilah technical co-founder. Yang memang paham sistem itu seperti apa, arsitektur server seperti apa dan sebagainya. Dan ada yang namanya business co-founder. Biasanya seperti itu yang ideal, walaupun nggak harus ya. Berarti kalau gua simpulin ada 2 hal. Pertama, kalau startupnya baru mulai, venture capital itu ngelihatnya adalah satu, tim yang membangun ini solid apa enggak? Ya. Oke. Terus yang kedua, kan tetap ujungnya ke bisnisnya. Ya. Bisnisnya ini ada prospek apa enggak? Terus yang kedua caranya adalah tadi dilihat dulu growth-nya. Which is 1, 2, 3 tahun itu sebenarnya dia lagi diliatin. Ya. Sama venture capital. Jadi kita sering kalau dari venture capital itu sering bilang, oh ini masih terlalu early nih buat kita, nanti lihat tahun depan atau 6 bulan lagi, tergantung ya. Kira-kira ini bakal menarik untuk kami berapa bulan lagi. Jadi kalau mau fundraise itu juga jarang ada venture capital yang bilang enggak, kita nggak suka bisnis ini gitu, nggak mau gitu, nggak bilangnya oh nanti balik lagi ya 6 bulan lagi. Nah itu kode ya? Itu kode. Itu kode ya? Oke. Kode sebenarnya dia nggak tertarik atau dia masih belum melihat bahwa ini layak untuk dapat pendanaan untuk waktu sekarang, bukan mungkin nanti di depannya mungkin layak. Jadi dan biasanya ngasih feedbacknya, oh ini ada yang kita lihat kurangnya itu ABC, apa yang kira-kira masih bisa diperbaiki dari sudut pandangnya venture. Tapi kalian kasih tahu biasanya. Kalau kita kalau suka, kalian tertarik, kalau ada ketertarikan gitu. Dan ini ya people to people juga ya, person to person gitu, dalam artian kalau orangnya nggak terbuka, chemistry-nya nggak ketemu ya udah. Chemistry-nya nggak dapet juga. Dan kita juga sebagai venture capital kan bukan pihak yang tahu semuanya. Kita tuh apalagi digital kan, dunia itu berkembang cepat ya. Benar. Sesuatu yang sekarang tren bisa jadi tren 2 tahun lagi tuh beda. Sedangkan kita invest tuh kan bertahun-tahun ya. Benar. Misalnya TikTok tuh 3 tahun yang lalu siapa yang pernah dengar kan, nggak ada gitu kan. Nah kita juga nggak mau kehilangan gitu kan, kehilangan opportunity kita invest sesuatu yang menarik tapi sekarang mungkin belum jadi sesuatu, tapi mungkin 2-3 tahun lagi jadi sesuatu. Jadi kita selalu bilangnya, oh nanti balik lagi ya, kita lihat nanti gitu. Walaupun mungkin nggak sekarang. Nah jadi jangan putus asa kalau misalnya dapat feedback seperti itu. Karena venture capital sendiri sebenarnya nggak tahu juga ini tren kedepannya seperti apa. Saling kayak tadi itu ikut-ikutan ngelihat investor lain tertarik atau enggak ya. Oke. Nah, jadi ini sesuatu yang kayak
kalau dibilang kayak pacaran gitu ya. Berarti nggak ada formula. Ada kode-kode gitu, nggak ada. Berarti kayak kembali ke formulanya. pertanyaan saya tadi, berarti nggak ada formula baku dong? Nggak ada formula baku. Nggak ada formula Nggak ada baku formula kan? baku, ya. Soalnya tadi ada kata chemistry, Iya. iya kan? Mungkin aja sebenarnya bisnisnya oke, tapi ternyata foundernya atau co-founder timnya ternyata sama si visi pertama kali ketemu, kayaknya chemistry-nya nggak dapet nih. Betul. Bisa aja dia lepas kan? Bisa. Nggak mau kan? Nggak mau, betul. Oke. Jadi dan kita lihat chemistry antara founders, sesama founders juga, mereka ada Kompak chemistry, apa enggak? atau enggak. Karena ya ini pengalaman pribadi juga ya, beberapa kali itu kita ngelihat foundersnya itu ada konflik. Itu sering terjadi. Kalian cari tahu? Kita interview Atau kelihatan masing-masing, pada saat pertama kali? kelihatan body language-nya gitu. Itu kalau awal-awal saya berkiprah di dunia ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau sudah berpengalaman, udah tahu saya nanyanya apa, untuk gali ini mereka sebenarnya cocok nggak sih gitu. Nah ini nggak ada ilmunya sih sebenarnya, ini dari pengalaman aja. Dari pengalaman dan jam terbang ya? Iya. Dan kalau startup yang baru banget tuh biasanya ada isu ya, mungkin ini spesifik, nggak semuanya seperti itu. Foundersnya itu masih kerja di tempat lain gitu. Kan belum dapat pendanaan nih, belum dapat pendanaan, kemudian ya tetap harus ada pemasukan gitu kan. Jadi Nah kalau kayak gitu gimana? Kalau yang kayak gitu gimana? Itu isu menarik karena banyak startup ya begitu, gitu loh. Karena kan dia ya itu manusiawi juga, dia mau makan dari mana, memang perusahaannya belum menghasilkan. Betul. Kalau kayak gitu visi ngelihatnya gimana? Kita ngelihatnya tergantung nih, apakah kira-kira ini ada indikasi akan begitu dapat pendanaan akan Let ada go, komitmen pergi dari sana, atau fokus. kayaknya enggak gitu. Kemudian ada juga kita ngelihatnya, oh ini dari 3 founders itu masa sih nggak ada satu aja yang sekarang full time. Jadi ini balik lagi ke kasus per kasus gitu ya. Ini kita lihat lagi ini kalau kita pas ngobrol itu dia jawabnya seperti apa gitu. Atau bisa jadi ada yang komit di startupnya, tapi startupnya bukan mengerjakan bisnis yang scale up tadi, tapi masih mengerjakan hal-hal yang sifatnya project gitu ya. Nah, itu juga biasa dan sebenarnya nggak masalah, tapi kalau diletakkan dalam konteksnya gitu. Jadi story-nya harus jelas. Kalian tuh ngerjain apa sekarang, nantinya ngerjain apa, story-nya itu kira-kira ya mungkin kita nggak ada yang tahu masa depan ya, tapi dunia ini akan berkembang seperti apa. Nah itu semuanya adalah hasil obrolan gitu. Bener. Dan itu terjadi, sorry saya potong bro, itu nggak sekali 2 kali ketemu, itu bisa rata-rata itu dari pertama ketemu sampai dapat pendanaan itu kalau besar kecil itu bisa, kalau kecil itu bisa 3 bulanan. Intens. Oke. Intens itu bisa tiap minggu. Ada yang pengalaman Adi yang lama, paling lama? Yang paling lama tuh setahunan bisa. Setahun juga ada. Ya, setahun juga bisa. Nah, cuman gini. Jadi semua itu kayak puzzle ya, semua piecesnya ada. Harus dirangkai. Harus dirangkai, ada story-nya, ada foundersnya, ada konteks chemistry foundersnya, ada investor lain yang tertarik, kemudian mungkin ada advisor atau mentor. Kalau saya sebagai VC lihatnya sudah ada angel investornya belum. Kalau ada angel investornya artinya udah. Ya orang lain yang kecil aja tertarik. Jadi ngerti. Kalau dan kadang-kadang kita kasih feedback, lu cari angel investor dulu dong gitu. Kalau udah dapat baru kasih tahu kita. Jadi semua puzzle-nya itu ada, baru negosiasi ini valuasinya berapa, ini saya ngasih uang sekian, saya dapat berapa persen. Oke, sebelum ngomong ke valuasi udah makin menarik nih, udah menuju ke angka. Gini, tadi gue penting banget, kalian tuh nunggu nih, bisa setahun, 2 tahun, 3, ntar dulu ya saya lihat. Yang kalian lihat apanya? Apakah kalau lu udah nyampe omset sekian, atau kalau lu udah acquisition customer sekian, yang kalian lihat apa? Venture capital, kenapa dia mau nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun? Itu ada beberapa, dan ini case by case ya. Cuman saya kasih beberapa contoh. Satu itu yang paling sering itu unit economics namanya. Itu apa tuh maksudnya? Jadi kan kalau kita ngomongin venture capital, kita danai perusahaan itu selama beberapa tahun akan rugi. Bener. Pasti rugi kan? Bener. Nah ini kita lihat apakah ruginya itu rugi yang bagus atau rugi yang nggak bagus. Rugi ada 2 bro. Kalau susah kalau ngomong sama bank rugi gitu loh. Kalau sama venture capital ada rugi yang bagus, ada rugi yang nggak bagus. Itu maksudnya gimana? Rugi yang bagus itu jangan sampai kita lihat
revenue, kemudian kita lihat cost-nya itu variable cost ya, Iya. bukan yang fixed cost. Iya. Sorry ini pakai istilah-istilah ekonomi. Oh, Mudah-mudahan pasti nggak ngerti susah. lah variable cost sama fixed cost pasti ngerti. Iya, Biaya itu. tetap, biaya variabel, biaya Iya. tidak tetap. Ngerti pasti. Kalau Terus? fixed cost itu pasti itu akan selalu ada dan akan ada peningkatan terus sepanjang perusahaannya berkembang. Tapi kita harapkan peningkatannya itu nggak terlalu besar. Sedangkan yang kita lihat itu Variable. unit economics itu adalah revenue itu masih di atasnya variable cost. Karena ada beberapa startup juga yang karena pengen cepat tumbuh, revenue-nya digenjot, tapi dia jual murah, dia beli revenue, dia subsidi Oke, customer-nya. kayak kasih cashback kayak gitu-gitu Ya. itu bagian dari genjot. Bagian dari genjot itu nggak masalah, Oke. tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam artian masih positif gitu, gross margin-nya itu masih ada. Masih ada. Nah, pasti kita kasih insentif lah buat customer supaya perusahaannya berkembang terus biar revenue-nya cepat naik, tapi itu harus tetap dijaga gitu. Itu yang Itu yang kalian kadang-kadang startup itu banyak triknya tuh untuk dapetin revenue yang Oke. Yang beneran real. makin sophisticated. Nah, itu yang venture capital biasanya probe ini revenue-nya real atau enggak gitu. Ini beneran ada marginnya atau enggak. Oke, kalau yang bottom line yang banget setelah masuk fixed cost masih rugi nggak apa-apa, tapi gross marginnya harus positif gitu. Oke. Karena kalau gross margin positif makin besar, Ya. fixed cost-nya Fixed naiknya cost sedikit, segini, tapi dia makin naik. ya makin lama kan perusahaannya ketutup. profitable. Ketutup. Oke. Berarti itu yang kalian lihat dalam at least 1 year, 2 years, and 30 years-nya itu Iya, yang kalian lihat. kita lihat di unit ekonomi seperti apa. Nah kan banyak juga yang unicorns di dalam maupun luar negeri yang collapse ya, misalnya kayak WeWork. Iya. Itu ternyata mereka di unit economics-nya pun sebenarnya nggak positif. Jadi mereka grow-nya cepat tapi Itu dipaksain itu seret. dipaksain cepat. Nah, dipaksain cepat. Dan kadang-kadang kan mereka emang ada inovasi digitalnya tapi nggak seberapa gitu. Sebagian besar itu masih bisnisnya offline dan kalau dibandingkan dengan bisnis offline yang serupa yang tradisional, mereka tumbuhnya terlalu cepat dan mereka banyak ngambil resiko di situ untuk numbuhin revenue. Ya dibanting harganya, sewanya terlalu Ya. murah. WeWork itu Ya. sewanya terlalu murah dibanding yang offline. Ya. Karena mereka subsidiin Mereka kan. subsidiin. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua itu ini banyak ya dan cuman yang paling umum itu repeat purchase. Oke. Nah, ini apa nih kalau repeat Jadi kalau purchase? unit economics itu kalau kita subsidi customernya, kemudian customernya beli, nah, oke, kalau dia belinya lebih dari sekali, itu mungkin akan ketutup tuh subsidinya. Tapi kalau dia cuma beli sekali karena Dapat subsidi. dapat subsidi, abis itu nggak pernah beli lagi, Oke. nah kita biasanya track ini. Batch customer periode ini itu setelah berapa bulan dia beli lagi nggak ya gitu. Ya mungkin kita subsidi lagi, kita kasih voucher atau apa supaya beli lagi, tapi harapannya subsidinya nggak sebanyak waktu beli pertama karena dia kan udah kenal sama produk kita, udah kenal sama brand kita gitu. Susah ya berarti ya. Oke, sahabat seruput, ini penting banget loh. Pada saat kita membangun sebuah perusahaan startup, oke, seringkali nih kita tuh nggak sabar. Maunya tahun pertama baru berdiri, baru lahir, ya kan? Mau cepet-cepet dapat pendanaan, fundraising dari venture capital atau angel investor. Nggak semudah itu bro, nggak semudah itu, oke? Kalian harus apa? Bangun dulu perusahaan, at least setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan? Tetap sambil nyari para pendana tersebut, tapi kalian tetap harus fokus kepada bisnisnya. Jadi kalau gue bilang gini ya Di, lu jangan terlalu fokus nyari dananya, bisnisnya juga lo harus urusin. Betul. Bener kesimpulannya? Betul. Jadi ini apa ya? Mungkin salah satu yang nggak terlalu apa ya? Exciting gitu ya, dalam artian sekarang kan trennya orang jadi pengusaha gitu ya. Tapi jadi pengusaha yang berhasil tuh nggak gampang karena sebelum pendanaan masuk itu ada kerja kerasnya dulu. Yes, bener, gue setuju. Dan apa namanya? Di awal itu harus tahu betul ini selama mengelola usaha itu udah mulai lihat-lihat ini kira-kira pendanaan seperti apa, ini kira-kira story-nya seperti apa. Jadi sambil mengerjakan bisnis yang udah challenging gitu ya pasti untuk acquire customer, harus mikirin financing juga, harus mikirin story, harus mikirin
masa depan, karena visi akan nanya 5 tahun lagi ini kira-kira seperti Mau apa dibawa nih, kemana? dibawa kemana. Nah itu sesuatu yang harus dipikirkan terus-menerus, dan maka dari itu balik lagi, jangan cuman satu founder, karena nggak mungkin kuat gitu. Kuat. Nah, nggak kuat. Bahkan Iya. Gojek pun kita taunya cuma Iya. Nadiem ya, cuman dia punya Itu co-founder. istilahnya kan solonya. Kalau penyanyi itu yang di depan Iya. ya kan. Tapi kan gitarisnya, semuanya drummernya kan harus Iya, ada semuanya. betul. Nah, jadi benar ya sahabat seruput ya. Jadi fokus sama bisnisnya dulu sambil ya nyari pendanaannya. Jangan kebalik, fokus nyari pendanaannya, bisnisnya kagak diurusin, cuman di atas kertas doang angka-angkanya. Ya, Bener ya bro ya? Betul. Nah, gini bro, posisinya pasti ketahuan tuh kalau angka. pasti ketahuan. Pasti ketahuan. 3 bulan, 6 bulan itu nanti, sorry saya potong dikit ya. Nanti sebelum investor ada proses auditnya. Ada yang namanya financial due diligence. Jadi Oke. akan diperiksa angka-angkanya, kemudian dilihat nih bener ada revenue atau enggak. Itu nggak akan bisa bohong gitu. Nah, sekarang pertanyaan gini, kita udah kembali, sekarang udah ngomong teknis. Anggap nih, saya nih, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ngejalanin, usahanya udah kelihatan. Sekarang gua mau nyari angel investor atau venture capital. Yang harus saya siapin apa pada saat mau bertemu mereka? Itu yang harus, apa aja sih yang harus kita siapin gitu loh, untuk mempresentasikan ini loh usaha Oke. saya. Kalau sebagai fund manager dari VC ya, saya tuh lebih suka di awal tuh ngelihat langsung bisnisnya. Oke. Jadi langsung lihat di lapangan gitu, seperti apa perusahaannya bekerja, frontline-nya itu apa yang dilakukan sehari-hari dan sebagainya. Karena dari situ tuh langsung ngerti ini apa sih yang mereka kerjain. Tapi sekarang kan banyak keterbatasan nih, corona nggak bisa traveling segala macam ya. Salah satu yang jadi alternatif ya kirim yang namanya teaser. Oke, kita kirim teaser. Teaser itu Oke. penggoda gitu. Oke, Nah, terus? penggoda ini biasanya dalam bentuk dokumen singkat 2, 3 atau 4 halaman. Ini lo bisnisnya, ini lo foundernya, founders team seperti apa, pengalamannya seperti apa. Nah, kalau misalnya visinya tertarik, kontak. Ini dong kita ngobrol. Minta apa lagi? Oke, ngobrol dulu. Oke, ngobrol. dulu di telepon. Nah, pas ngobrol biasanya dipresentasin yang lebih panjang gitu, lebih lengkap dikit, lebih lengkap dikit. dibandingkan teasernya, oke? Iya. Karena kita juga sebagai founder juga jangan terlalu sharing banyak informasi di awal gitu. Nanti visi kan ketemu banyak startup, siapa tahu hal-hal yang jadi trade secret atau apa itu entah sengaja atau nggak sengaja itu bocor ke pihak Oke, lain gitu. oke. Jadi dia pakai teaser dulu, pastiin kenal sama visinya dulu. Kira-kira dia tertarik, baru kita sharing banyak informasi. Kalau misalnya ada apa namanya intellectual property, paten dan sebagainya ya mungkin Nggak dibagi dulu. nggak dibagi dulu atau bikin kesepakatan kecil dulu gitu. Oke. Nah, ini kita bagi tapi ini jangan Nah, sampai setelah habis bocor. ngobrol, Setelah apa lagi harus ngobrol, disiapin? Nah sebelum ngobrol dari sudut pandang founder ya, cari tahu dulu visinya itu sudah invest di mana, mereka ticket size dalam artian investment size-nya itu berapa sih biasanya range-nya. Jangan sampai minta dan present ke visi yang biasanya invest $1 juta gitu atau $5 juta, tapi kita pitchingnya kita presentasikan proposalnya cuma untuk nyari $50.000 gitu. No, enggak. Nggak nyambung gitu Nggak kan. nyambung, nggak nyambung. Oke. Oh, itu penting ya? Itu penting Itu untuk- penting banget ya. Untuk cari Oke. tahu dia di sektor apa, biasanya dia berapa lama dia Membiayai membiayainya sebuah sampai dia perusahaan exit. sampai berapa lama? Oke. Kalau punya akses ke perusahaan lain yang sudah didanai dan kenal atau mungkin Biar ada tahu ya teman atau karakter teman yang visi kenal, ini kayak karakter gimana. visinya seperti apa. Oke. Itu perlu juga gitu. Jangan cuma visi yang mengevaluasi founder juga Benar. perlu mengevaluasi visi gitu. Benar. Dan visinya itu sudah di tahun keberapa investnya, kemudian apakah dia expert di sektor itu atau enggak, karena ada beberapa visi yang memang fokus di sektor-sektor tertentu, mereka tuh bisa ngasih insight yang jauh lebih banyak dibandingkan visi yang nggak fokus gitu. Oke. Nah, terus apalagi yang disiapin? Kan udah nih, udah ngobrol, udah tahu nih visinya ternyata pas. Seriusnya data apa lagi nih yang harus disiapin? Yang diminta biasanya sampai akhirnya mau jodoh nih ceritanya di. Nah ini
kalau di awal mungkin ada formulanya, tapi kalau udah jalan itu mengalir gitu aja. Oh, ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja. Nanti. Oke. Tapi yang jangan dilakukan di awal itu ini jangan terlalu banyak ngomongin target market yang terlalu besar misalnya. Jadi misalnya Nah, ini penting nih. Oke. jadi misalnya ini banyak nih founder yang datang ke visi gitu ya, kemudian ngobrol. Ini kita mau visinya terlalu muluk Gede gitu. banget. Gede banget. Oke. Misalnya ini masalah ngomongin ini perusahaan yang mengelola persampahan misalnya gitu ya. Ini kan banyak nih, kalau Aviskar kan kita bergerak di bidang sosial dan lingkungan juga. Jadi kita lihat ini ada perusahaan yang mengelola sampah. Oh, kita mau ngelola sampah Se-Indonesia. seluruh Indonesia. Oh, gitu. mimpinya gede. Oke, kalau menurut saya ini nggak kebanyakan gitu kan. Dan mereka biasanya counternya, oh nggak, kita kalau misalnya dapat 1% atau 2% dari pasar pun udah gede banget nih gitu. Nah, kita ngelihatnya oke, visinya besar tapi nggak ada rencana eksekusi gitu. Karena nggak mungkin dong rencana eksekusi kita menargetkan seluruh Indonesia, itu kan nggak masuk akal. Yang masuk akal itu adalah oke, kita lihat satu daerah geografis atau satu segmen pasar atau satu satu peluang kecil gitu ya, yang bisa jadi pintu masuk. Oke. Pintu masuk. Entry point-nya. Entry point-nya apa gitu, foot in the door-nya apa. Oke. Nah, Berarti dan dia eksekusinya rencananya seperti apa. Jadi visi itu melihatnya, oke 5 tahun lagi mau jadi apa. Lu ngerjain tapi mulai dulu dari yang kecil. Lu ngerjain minggu ini tuh ngerjain apa sih gitu. Oke, Bisa. I see. Oke, penting banget loh. Teman-teman sahabat seruput, ya kan? Saya juga dapat pencerahan. Boleh mimpinya gede, boleh mimpinya kita mau buat perusahaan kita se-Indonesia, kita menguasai sebuah market yang kita memang segmen tertentu. Tapi visi itu kan melihat dulu, kamu buktikan dulu nih di sebuah daerah, ya kan? Segmen ini kamu bisa kuasai apa enggak? Di mana di daerah tersebut kamu menjadi market leader. Kalau kamu udah jadi market leader di daerah tersebut, visi akan menghargai, ntar tinggal dia yang bantu untuk scale up mungkin dari tingkat kota, kabupaten, provinsi, se-Indonesia kecapai. Gitu ya bro ya? Betul. Itu nggak cuma geografi aja ya, tapi segmen Iya, pasar. segmen pasarnya. Segmen pasarnya bisa jadi segmen pasarnya secara sosial ekonomi gitu ya. Kota besar dulu, kemudian ke bawah, atau bisa dari bawah dulu ke atas. Tapi Ya, semuanya harus actionable. Contoh kayak Gojek kan. Dulu ya udah cuma nganter motor doang kan. Ojek motor, tapi kan lama-lama kan serasa ada aja terus tiba-tiba Customer berkembang. pertamanya Gojek itu kan law firm yang ngirim dokumen. Jadi mereka menguasai sektor itu dulu, kirim dokumen. Sudirman Tamrin tuh. Ah. Yang nganter dokumen doang. Cuma pertama. Sudirman Tamrin nganter-nganter dokumen. Yes. Setelah itu baru angkut penumpang lewat call center. Jadi semuanya itu ada tahap-tahapannya dan memang nggak ada yang tahu ke Ya kan depannya orang tahapannya hanya seperti ngelihatnya apa. sekarang udahlah piramida gedenya. Tapi dia nggak ngeliat di paling bawahnya itu mulainya gimana. Mulainya seperti apa. Jadi lihat oke, marketnya itu bisa as small as law firms in Central Jakarta gitu ya. Oke. Tapi ya dia menguasai segmen itu dengan cepat. Habis itu masuk ke segmen berikutnya. Tapi dia dengan dapat pendanaan terus menerus ya, udah berapa round gitu Gojek dapat kan. Ya udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Round dia dapat makin cepat karena dia sambil mikirin juga ini nextnya apa gitu. Karena itu penting ya untuk sebuah visi. Karena ini tadi Adi bilang visi itu goalnya adalah pada saat nanti dia exit. Betul. Oke kan, dia exit, dia dapat profit. Nah, kalau dia mau exit berarti harus ada pendana masuk. Bener kan? Betul. Artinya investor baru masuk. Betul. Nah, kalau investor baru mau masuk kan harus ada sesuatu yang menggoda investor baru. Betul. Itu. Nah. Makanya dia harus berpikir terus nih si founder dan timnya. Nextnya mau dibawa kemana? Bener? Betul. Jadi misalnya visi nih yang biasa ngasih 1-2 juta dolar gitu. Dengan 1-2 juta dolar ini kalian mau ngerjain apa sih? Goalnya itu apa? Uang ini akan bertahan atau bisa dipakai berapa lama sebelum harus fundraising lagi? Oke. Dan setelah biasanya itu fundraising, kalau tradisional ini nggak semua startup harus seperti itu, tapi tiap 2 tahun itu Gojek itu selalu fundraising, bahkan bisa lebih pendek dari itu karena setiap 2 tahun itu ada mereka yang punya keluar. sesuatu yang baru. Yes. Mereka sesuatu yang baru. Go live lah. Iya. Ngerti. Nah, Ekspansi keluar lah. Jadi setiap fundraise itu ada story-nya gitu. Di, kita ngomong sekarang anggap sebuah perusahaan, ya kan? Dia udah dapat angel investor.
kita ngomong yang kecil dulu lah. VC udah pasti ngerti lah. Nah, seringkali kan mindset angel investor itu beda-beda. Ada yang dia berpikir, oke, gua chip in, gua kasih lu duit penyertaan modal, karena dia berpikir, yes, bakal untung nih, udah bakal untung nih ke depan. Mikirnya untung, kayak pedagang lah, ya kan? Tapi kan tidak semudah itu, Bambang. Artinya nggak mungkin bisa semudah itu gitu loh. Seringkali kan rugi. Nah, kadang tuh mereka kecewa, kok kayak gini ya ternyata. Akhirnya pain, menjadi marah, kesel, frustasi. Jadi sebenarnya, nah itu dia. Sudut pandang sebagai angel investor itu gimana sih? Oke. Gitu loh, melihat kondisi rugi. Sebagai angel investor, kalau menurut saya ya, ngelihat ruginya itu bukan rugi perusahaannya rugi atau untung. Karena tadi saya udah ceritakan ada rugi yang baik, rugi yang buruk. Ya tentunya harus ruginya yang rugi yang baik. Tapi kalau misalnya masih proses dalam keadaan rugi yang baik itu agak berkepanjangan itu, bagi investor baik angel maupun VC itu nggak jadi masalah besar selama masih ada growth story. Jadi pertumbuhan perusahaannya itu belum mentok gitu. Selalu masih ada next opportunity seperti apa. Dan selalu masih ada investor yang masih bisa mendanai growth-nya itu. Gitu. Jadi misalnya kalau saya ambil contoh misalnya Amazon gitu ya. Amazon itu udah lebih dari 25 tahun sekarang ya. Oh, Jeff Bezos sekarang udah orang terkaya. Udah orang terkaya. Okay. Nah dia itu saya nggak tahu persis sekarang dia masih rugi atau sudah untung ya. Tapi selama paling nggak 20 tahun pertama itu dia rugi dan selalu ada investor yang mau menalangi kerugiannya itu karena growth-nya masih masuk. Inovasi selalu ada. Yang tadinya nggak ada Amazon Prime gitu ya. Sekarang ada Amazon Prime, ada one click buying segala macam. Terus kalau belanja di Amazon itu makin smooth user experience-nya. Jadi selama itu masih ada story to growth, ada pathway-nya to growth, kemudian masih ekosistem pendanaannya itu masih sehat, masih ada yang mendanai, itu aman sebenarnya. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Dan sebagai angel atau sebagai VC yang invest di awal, misalnya kita invest $100.000, nanti pas ada yang invest $50 juta, itu sebagian bisa dipakai untuk secondary, untuk beli, untuk ngasih exit buat angel investor yang invest di awal. Karena kita juga ngerti 20 tahun siapa yang tahan gitu kan, siapa yang mau kan. Jadi kalau masih kurang dari 5 tahun itu investor yang baru itu mau kok itu naruh uang di perusahaan untuk growth dan ngasih exit buat early investor. Supaya juga nggak terlalu banyak ini investor ada 100 orang di kebanyakan kepala nanti reportingnya susah segala macam. Udah yang kecil-kecil disuruh exit dengan tapi kan happy. Balik duitnya balik berkali-kali lipat. Makin early invest, makin besar peluang untuk dapat uangnya kembali capital gain-nya. Karena kan risiko yang diambil kan makin besar kan. Benar. Sedangkan investor yang invest $50 juta, $100 juta itu perusahaannya udah relatif nggak terlalu berisiko. Jadi kalaupun dia dapat untung suatu saat, untungnya nggak sebesar yang investor yang early. Oke. Ya, untuk sahabat Seruput yang posisinya hari ini sebagai angel investor, ya kan, bersabar, ya kan. Jangan memburu-buru atau frustasi. Kenapa? Yang penting tadi kuncinya tahu dulu nih bahwa ada story-nya nggak untuk selalu bertumbuh. Kalau nggak ada story-nya itu yang berbahaya. Tapi kalau dia masih ada story-nya bahwa ada peluang atau opportunity untuk bertumbuh, sabar. Karena pasti akan dapat hasil capital gain yang bagus. Nah, sekarang konsekuensinya sekarang anggap nih, saya sudah masuk venture capital masuk atau angel investor masuk. Satu, gue mau nanya, konsekuensi terhadap manajemennya. Terus terhadap keuangannya apakah jadinya dijagain terus kalau mau uang keluar harus ada ACC dari owner venture capital representatif atau gimana selain saham. Kalau saham kan otomatis kan terdelusi sedikit karena harus bagi. Nah, ada yang sering ngomong gini, wah lu udah nyawa lu semuanya itu udah dibeli dah loh. Udah jadi punyanya angel investor atau venture capital. Aku mau dapat pencerahannya yang benernya gimana? Yang pasti sih akan ada dampaknya ya, nggak akan sama seperti sebelum dapat dana investasi. Dan ini tergantung masing-masing visi. Ada visi yang aktif monitor, ada visi yang naruh
CFO, Chief Financial Officer ya, Direktur Keuangan untuk monitor. Itu sesuatu yang lumrah ya? Itu lumrah di stage tertentu dan di situasi tertentu. Oke. Kadang kan visinya ngelihat oh ini nggak punya direktur keuangan yang bagus, udah kita taruh. Tapi kalau udah ada dan percaya ya udah nggak apa-apa. Oke. Tapi visi rata-rata yang ngambil sahamnya itu lumayan besar itu punya punya representasi di board. Kalau di Indonesia itu Dewan Komisaris, Oke. Board of Commissioners. Kalau di luar negeri itu justru ini namanya Board of Directors, itu agak beda ya. BOD. Ya. Nah, perusahaan itu secara umum itu akan menjadi perusahaan yang keputusan-keputusan besar itu diambil di level board. Oke, Nah, perusahaan yang besar ya. Oke. Perusahaan besar itu misalnya investasi yang jumlah besar, kemudian ada perubahan bisnis plan, bisnis model, itu semua harus diambil bersama-sama. Walaupun kadang founders itu punya mayoritas di board, tapi ada beberapa keputusan yang harus disetujui oleh visinya. Okay. Walaupun visinya itu mungkin dari boardnya itu isinya 5 orang, visinya cuma punya 1 atau 2 orang, tetap harus ada ACC. Itu ada di kesepakatan. Ini untuk mencegah banyak hal sih, karena visi kan nggak aktif sehari-hari di perusahaan. Benar. Ya. Ini dan sebenarnya ada uangnya hampir manfaat semuanya juga. dari visi. Kan? Sebenarnya ada manfaat juga. Ini kan? perusahaan-perusahaan yang akan ingin jadi besar, emang harus seperti itu gitu. Nggak bisa terus-menerus dikelola seperti sebuah perusahaan yang artinya perusahaan pribadi gitu. Ego co-founder dan founder itu mau nggak mau harus agak berkurang. Karena lu kamu terima duit ya mereka harus masuk juga untuk bantu kamu, justru akan membuat kamu menjadi lebih besar. Betul. Dia ada istilahnya governance ya. Jadi ada tata kelola perusahaan. Ya visi juga pasti maklum, ini perusahaan belum besar, kalau terlalu banyak tetek bengek tata kelola juga nggak efektif gitu. Jadi ya itu sesuatu yang lagi-lagi tergantung chemistry nih gitu. Oke. Jadi apakah ketat sekali atau nggak ketat ya tergantung kesepakatan lah. Oke. Itu hal yang harus dinegosiasi di awal ya sama founders ya. Di depan ya di kan. Depan. Jangan sampai sejauh mana visi sebagai investor yang akan menyertai penyertaan dana, dia meminta sejauh mana otoritas dia untuk masuk di dalam kan. Oke, sekarang gini Di. Ini udah mulai tajam terakhir nih. Tidak semua daerah memiliki kemewahan seperti Jakarta. Betul. Untuk mencari tahu di mana kantor visi, di mana angel investor. Di Jakarta kan jaringannya udah terbentuk sendiri, ekosistemnya lah. Menurut gue gampang banget lah kalau di sana. Lah kita nih misalkan contoh anak daerah, putra daerah kita di Bali nih contoh yang hari ini. Gimana caranya mau nyari visi di mana ya? Atau kita mau kasih tau, visi gue punya bisnis bagus banget loh di Bali. Gimana Di? Biar kita kasih pencariannya biar semangat juga nih anak-anak daerah. Bisa kok gitu loh. Oke. Memang pusat bisnis, pusat pemerintahan, pusat segala macam itu kan ada di Jakarta ya. Bener. Dan talents, kalau misalnya kita bikin digital startup, Oh di sana banyak. di sana banyak. Kalau udah kayak ikan ini banyak banget nih sekali ngambil. Oke. Iya, dan masih mahal juga dalam Iya. artian kompetisi untuk talent so masih besar juga. Sebenarnya sih nggak terlalu susah kalau untuk ngomongin Bali ya, karena ya sebelum pandemi ini akses ke Jakarta itu sebenarnya nggak terlalu susah dan menurut saya sih nggak jadi penghalang yang besar ya, walaupun nggak semudah teman-teman di Jakarta pastinya. Tapi menurut saya yang jadi masalah itu bukan akses fisik atau akses ketemu atau akses berkenalan, itu nggak terlalu susah. Yang sering jadi masalah itu adalah kita nggak punya referensi. Jadi visi itu kan terima proposal banyak nih, Iya. dan nggak kepegang gitu. Jadi salah satu cara untuk ngefilter proposal mana yang perlu dievaluasi itu adalah ini siapa yang bawa ini gitu. Apakah temannya dari si visi atau sesama investor. Misalnya kadang suka investor bilang ini kekecilan nih buat gue, ini bagus tapi masih kecil banget, ini buat lo aja gitu. Kalau ada yang kayak gitu kan enak, artinya dia udah ngeliatin oke, dan mungkin akan invest di level berikutnya. Ya udah kita tinggal investor. Kalau nggak punya, nah itu yang kesulitan daerah itu bukan nggak bisa fisiknya. Kalau nggak punya, salah satu cara itu ada yang namanya inkubator atau akselerator. Ya lagi-lagi kebanyakan di Jakarta. Cuman mereka biasanya menerima proposal dari berbagai daerah. Nah mereka itu terima proposal
Dan mereka memang punya tim khusus untuk menseleksi. Jadi nggak kayak VC yang kerjanya misalnya orangnya sedikit gitu. Ini memang buka batch. Kalau Afiskar pembiayaan ada juga di luar Jakarta nggak? Ada, kita sebagian besar di luar Jakarta. Malah justru sebagian besar di luar Jakarta? Iya. Dari 4 itu 2 di Jakarta, 1 di Bali, 1 di Medan, Sumatera Utara. Oke, berarti kan masih ada peluang dong. Tergantung sekarang bisa nggak dapat networkingnya, istilahnya itu tadi pencantelannya yang siapa yang bawa. Pencantelannya siapa yang bawa, itu yang tadi Gebotak Accelerator salah satunya, tapi harus rajin-rajin networking dan kadang-kadang harus ke Jakarta. Sahabat Seruput, khususnya Bali, oke? Cari tahu tentang Bro Adi Sudewo, ya kan? Yang penting apa? Cantelannya, ya kan? Siapa tahu ini asli putra Bali loh, asli putra daerah Bali, ya kan? Kalau kalian mau nyoba dapat cantelan masuk, ya kan? Mendapatkan angel investor atau venture capital, bisa cari tahu Instagram sama Facebooknya. Sorry, gue harus promosi kan ini penting buat kita anak daerah, Bro. Instagram isinya sepeda sih. Oh, sepeda. Oke. Lu punya hobi sepeda. Iya, tapi nggak apa-apa kalau di DM di Instagram dibaca kok. Kasihan, siapa tahu anak-anak Bali tuh keren-keren. Sebenarnya anak-anak Bali tuh kreatif banget. Cuman kasihan nggak pernah tahu mau ke Jakartanya gimana gitu. Oke, terakhir. Oke, dari seorang Adi Sudewo, ya kan? Apa sih yang harus? Oke. Kalau ada pilihan, pertanyaan gini. Kalau ada pilihan, lebih baik bangun usahanya sendiri, oke? Atau ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang berat, tapi jawab cepat. Oke, nggak usah pakai alasan. Bangun usaha sendiri, terus ngegedein sendiri, apa tetap bangun usaha butuh scale up-nya, butuh investor? Ya tergantung masing-masing. Mana lebih nyaman? Kalau nyaman sih pasti gedein usaha sendiri lah. Artian lebih pelan, mungkin perlu belasan puluhan tahun, tapi nggak ada pressure. Ya. Oke. Tapi itu nyaman ya. Tapi tergantung nih kita visi hidupnya mau kemana nih? Apakah mau bikin perusahaan besar atau kita mau ya segitu aja udah cukup. Segitu aja udah cukup gitu. Dan tergantung lagi apakah memang ini perusahaan yang tipenya scalable atau perusahaan yang memang karakternya lebih ke mature business yang masih bisa dapat pendanaan dari bank atau masih bisa grow dengan keuntungan profit sendiri walaupun pelan. Jadi itu balik lagi ke Oke, 3 kata untuk generasi milenial sahabat Seruput. Kalau mau berjodoh dengan seorang dengan venture capital atau angel investor, 3 kata yang harus dimiliki para startup founder atau co-founder itu apa? Dari seorang Adi Sudewo, 3 kata. Yang pertama mungkin tim ya. The whole thing is about team. With venture capital itu basically backing a team, bukan backing a business. Oke. Second. Yang kedua story, karena nggak ada yang tahu persis masa depan seperti apa, jadi harus fasih mengartikulasikan ini bisnis akan menjadi seperti apa, di dalam dunia yang akan menjadi seperti apa. Third. Yang ketiga itu chemistry, semuanya itu balik lagi interaksi orang per orang ya. Jadi kalau memang chemistry-nya nggak ada, ya nggak usah dipaksain gitu. Jadi ekosistem startup di Indonesia itu sudah terbentuk cukup baik. Jadi kalau nggak dapat pendanaan dari 1-2 investor, masih ada puluhan, ratusan investor lain yang masuk, yang bisa masuk. Yang carilah yang paling cocok. Intinya, ya tentunya semua feedback dari investor, ada apa tidak chemistry, ya dievaluasi diri sendiri untuk memperbaiki gitu. Tapi nggak semua yang dikatakan oleh venture capital juga benar gitu. Oke. Ya, demikian hari ini episode Ngopi Seru bersama Adi Sudewo. Ya kan, beliau adalah Senior Investment Manager dari Afiskar Capital. Semoga bermanfaat untuk sahabat Seruput semua. Semoga mendapat pencerahan bagaimana cara mudah dapat modal. Tapi tetap penting, fokus aja dulu kepada bisnisnya, kembangin bisnisnya. Sehingga apa? Melihat bahwa bisnis tersebut menjadi sebuah peluang yang bisa menjadi besar, baru cari pemodalnya. Salah satunya bisa ke saya juga atau ke BPR Kas Indonesia. Oke, Di, thank you banget. Sama-sama. Udah hadir di acara Ngopi Seru. Kita harus tutup dengan tos ngopi. Karena kita buka dengan tos ngopi, kita tutup dengan tos ngopi. Good luck untuk Afiskar Capital, good luck juga untuk Adi. Good luck untuk BPR Kas dan Rio. Oke, sampai jumpa sahabat Seruput untuk episode Ngopi Seru selanjutnya.
Tetap ingat, subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komennya.